Nomor 1, kota pensiun. Pilihan warga internet. Apa coba menurut lo? Jogja jangan-jangan. Nah, gue ada kepikiran mau gue doang yang pensiun. Oke. Artinya istri gue kerja, mungkin kita masih di Jakarta. Gue memandang semua hal tuh gagal gitu loh. The power of compounding returns itu kalau katanya siapa tuh? Itu 7 keajaiban dunia. Keajaiban dunia ke-8. Ke-8, betul. Gue gak suka anak kecil sama sekali gue. Terus orang-orang bilang Raditya Dika berubah. Dulu ngomongnya gak suka anak kecil, sekarang punya anak jadi suka banget sama anaknya. Ya argumen gue ya, gue suka anak gue, anak orang masih enggak sih. Semua orang dapat garis startnya masing-masing, ya kita berlari dengan cara yang seperti apa gitu. Ya. Bulan itu investment rate gue 90%. 90%. 90%. Wah. Salam cuan, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua teman-teman. Pada kesempatan kali ini, gue William dari Bibit mendapatkan kesempatan yang sangat baik. Karena kita kedatangan seorang bintang tamu, public figure yang gue yakin kita semua udah kenal. Beliau adalah ikon dari stand up comedy di Indonesia, dunia perfilman, penulisan, investasi, dan pokoknya banyak bisanya. Siapa nih tamu spesial hari ini? Mari kita sambut the one and only Raditya Dika. Gokil. Bang Radit, halo. Apa kabar? Thank you udah diundang ke sini. Sama-sama Bang. Di podcast pertamanya Bibit. Podcast pertama Bibit. Jadi mohon maaf kalau masih deg-degan dikit gitu ya Bang ya. Aman. Tamunya aman. langsung Bang Radit. Gue pikir ya tamunya siapa dulu gitu loh ini. Buat podcast pertama ya. Iya, gimana ini timnya nih. Jadi siap. mudah-mudahan I'll try my best ya Bang ya untuk hari ini aman. ngobrol-ngobrol lebih lanjut dan mengulik nih Bang perjalanan karir Bang Radit. Siap. Dan nanti khususnya mungkin ada sedikit bagian mengenai investasi gitu ya Bang ya. Boleh dong buat Bibit kita sikat, kita kasih. Mantap. Hashtag tumbuh bersama. Hashtag tumbuh bersama. Iya. Jadi intinya nih Bang, kita pengen tahu Bang, mungkin untuk teman-teman yang selama ini belum mendengar podcast Abang yang lain gitu ya. Kita pengen tahu seorang Bang Radit, sebenarnya your first investment itu kayak gimana sih Bang ceritanya? Investment pertama. Betul. Investasi pertama Yes. Tergantung definisinya nih. Kalau memang investasi yang berhubungan dengan keuangan, finance, ya pasti yang paling aman, which is deposito. Itu pertama banget. Tapi dalam konteks yang lain, di mana ada yang gue spend untuk gue dapetin keuntungan di masa depan dalam format apapun, itu di buku-buku sih. Buku-buku ya. Buku-buku yang gue beli. Buku tentang cara berkomedi, buku tentang cara jualan buku tentang menulis, buku penulisan skenario, semua buku sih, termasuk kelas-kelas. Ikut kelas-kelas juga ya. Yang gue ikutin di Australia. Ketika kan gue kuliah di Australia, begitu selesai kuliah biasanya gue suka ikut kelas di community centernya. I see. Kelas apapun gue ambil, kelas Iya, bisnis lah, kelas menulis lah, kelas apalah gitu. I see. Jadi secara langsung atau tidak langsung Bang Radit ingin mengatakan kepada kita semua bahwa investasi itu kan nggak melulu soal uang gitu ya. Menurut gue sih ya. Dan bisa juga investasi di kemampuan, self development gitu ya Bang ya, sehingga Betul. menjadikan Bang Radit seperti hari ini ya. Iya, semua aspek finance itu menurut gue banyak yang bisa diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari ya, kayak investasi gitu misalnya. Kita mau lihat our money grow kan. Yes. Tapi kan kita juga mau lihat pengetahuan kita grow juga, knowledge kita grow. Jadi dengan konsep yang sama kita investasi di hal-hal lain yang bisa membuat pikiran kita bertumbuh gitu. Yes. Sama kayak compound returns. Itu kan sama aja gitu. Kalau kita berpegang teguh kepada sebuah investasi, ketika dia meningkat dia akan semakin menggulung setiap tahunnya. Sama networking juga kayak gitu. Kita menjaga hubungan yang baik dengan dengan teman yang lama yang kita sama-sama suka gitu misalnya, sama-sama kita selera satu visi misi, kegulung tuh nanti karena hubungannya semakin lama kan semakin kegulung gitu. Semakin ngerti, semakin gede, semakin banyak. Perusahaan yang saya kelola pun juga kayak gitu. Jadi artinya banyak konsep investasi yang secara fundamental dipakai juga sih di kehidupan sehari-hari sih gitu. Oke Bang, thank you Bang. Jadi kalau kita bicara hari ini Bang, ini udah bulan Desember 2024 Bang ya. Biasa November kalau kata anak gua. November, kenapa tuh? Kan anak gua lagi belajar bulan. Lagi belajar bulan. Papa today is November dia bilang gitu. Betul Kak, bulan ini adalah bulan November. Tapi yang dia tahu itu terus sampai kita udah masuk Desember tetap dia bilang November. Nggak apa-apa. Dikasih kan tahu nggak mau dia. Bos di rumah Bang ya. Iya makanya. Enggak Kak, ini udah Desember. Enggak Pak, semua orang yang Kakak tanya kemarin bilangnya November. Iya kemarin, ini udah
udah beda waktu kita. Oke. Tapi dia tetap nggak ngerti dia. Oke, kita anggap Desember ini ini November Desember lah Bang ya. Oh, bulan-bulan gue nggak apa-apa Bang sama anak kecil. Iya, siap. Jadi ini bulan-bulan biasa tuh orang suka berefleksi Bang. Iya. Kayak flashback, looking back. Sesuai dengan tema kita hari ini sebenarnya. Apa tuh temanya? Kita, ada temanya ya? Ada Bang. Siap. Gue lupa dari di awal gitu ya. Betul. Jadi tema podcast kita tuh sebenarnya adalah look back to move forward. Perjalanan investasi seorang Raditya Dika di usia 30-an. 40 sih. Ntar lagi kan. Bulan ini. Desember ya. Bulan ini. Oke. Jadi tapi belum boleh happy birthday Bang ya, karena belum ya tanggalnya ya. Ya bebas aja sih. Bebas aja ya. Ya, tapi jadi, bulan ini tanggal 28 gue 40 tahun. Siap. Tapi temanya 30 berarti masih pas. Ini karena kita belum tanggal 28 nih guys. Nah, kalau bicara soal reflection Bang. Iya. Abang kira-kira dulu nih waktu nulis buku, waktu di Australia, kalau misalnya abang waktu itu nggak investasi, katakanlah di deposito atau instrumen yang lain, atau nggak invest ke diri sendiri, kira-kira menurut Bang Radit hari ini masih akan jadi pribadi yang sama nggak? Investasi adalah bagian dari diri gue sih, mau nggak mau ya. Karena dulu pas kuliah finance di Australia itu di Adelaide University, kuliah keuangan, diajarin sama dosen tuh begitu banyak hal, termasuk konsep-konsep keuangan yang gue pakai buat kehidupan gue pribadi. Contoh waktu di kelas itu dikasih tahu soal opportunity cost, biaya peluang ya. Biaya peluang. Bayangkan sebuah perusahaan, kalau misalnya perusahaan itu punya modal untuk ngedevelop barang A, berarti dia kehilangan modal untuk mempromosikan barang yang lama. Jadi manajemen harus menakar, orang finance harus menakar mana yang paling worth it supaya tidak ada opportunity cost-nya gitu. Jadi nggak semua biaya itu dihitungnya berdasarkan apa yang terjadi di atas kertas, tapi peluang yang hilang gara-gara kita memakai biaya untuk itu gitu. Nah itu yang kepikiran di kepala gue adalah begitu gue pulang, oh berarti gue harus jarang nongkrong. Karena 1 jam nongkrong lebih baik daripada 1 jam nongkrong, mendingan gue pakai buat 1 jam nulis. Daripada gue pakai buat ngapain, gue pakainya buat ini gitu-gitu. Jadi yang itu yang kebawa sampai gue dewasa. Artinya konsep-konsep investasi, konsep-konsep finance itu yang membentuk Raditya Dika sekarang ini. I see. Kalau pertanyaan lo kan kalau nggak kenal ini beda nggak? Itu pasti beda total. Pertama dari produktivitas pasti beda. Gua mungkin tidak seproduktif sekarang, gua mungkin tidak sesantuy sekarang. Mungkin pencapaian gua mungkin tidak sebesar sekarang juga. Jadi betul bahwa konsep-konsep investasi, konsep finance itu yang membuat gue sampai ada di titik seperti ini dengan kepribadian yang kayak gini. Itu semua berkat perkuliahan gue dulu. Karena gue sangat menyerap apa yang dosen gue bilang gitu. Nah persoalannya sekarang adalah cita-cita gue dulu setelah gue belajar investasi ya, mau pensiun di umur 40. Wah, dalam hitungan hari nih. Betul. Jadi keinginan gue yang paling utama dari tahun 2005 itu gue udah ngitung biaya pensiun yang gue butuhkan. Targetnya kapan? Pada saat itu adalah 40 tahun. Semakin gue mendekati umur 40, semakin gue siap pensiun sebenarnya. Artinya dana pensiun itu terkumpul 2019. Oke, congratulations. Ya, berkat Bibit juga tuh. Berkat Bibit ya. Karena di Bibit nggak ada fee-nya. Mantap. Iya kan? Gue kaget tuh awal-awal tuh gue pakai Bibit tuh. Beneran gak ada fee-nya. Gue sampai WA Wilson, lo tau gak sih? Dia pernah cerita gak sih? Kayak waktu itu pernah ngomong. Iya, gue bilang. Jadi mempertanyakan ini bener gak ada fee-nya gitu. Iya, karena buat gue aneh. Gak ada fee-nya tuh aneh banget. Karena gue kan invest dari 21. Tiba-tiba Bibit dateng, gak ada fee-nya bang gitu. Gak ada fee-nya. Aneh bener gak ada fee-nya. Kan gue jadi ragu sendiri. Too good to be true gitu takutnya ya. Too good to be true kan. Terus akhirnya gue nanya tim Bibit kan, mau dong langsung kontak dong orang yang ini, orangnya punya Bibit, gue bilang. Terus dikasih Wilson, terus ya udah gue WA dia. Bro, sorry nih, ini gue mau nanya aja nih, ini nggak ada fee-nya, nggak ada, bener nggak ada. Terus lo gimana ininya ngelolanya gini? Iya kan semua by online, jadi cost kita rendah, overhead kita rendah gitu. Oh iya, make sense ya. Udah tahu-tahu berapa 4-5 tahun gue sekarang sama Bibit. Nah itu kebantu juga. Tapi artinya ketika gue secara agresif mengumpulkan dana pensiun itu dan tercapai, gue udah siap pensiun banget. Semua forum-forum pensiun udah gue ikutin. Nice. Kayak apa tuh forumnya? FIRE, Financial Independence Retire Early. 2 forum gue ikutin. 1 FIRE yang biasa, 1 Fat FIRE.
Fat Fire. Jadi yang fire tapi dengan uang yang agak lebih banyak. Kota-kota tempat gue pensiun gue udah ikut forumnya. Wow. Ada. Gue bahkan salah satu kotanya ya, itu kan gue mau pensiun di Adelaide salah satunya. Ada di Australia. Nostalgianya gitu di sana. Aduh, hati gue tuh sama Adelaide tuh udah terkoneksi banget soalnya kan. Ada lagunya tuh Adelaide Sky. Iya, itu gara-gara itu juga Aditya Sofyan tuh pas banget gue kuliah di Adelaide dia ngeluarin lagu itu. Jangan-jangan gara-gara lu dia bikin lagu? Enggak dong, enggak. Terus gara-gara Bibit kalau nggak salah. Belum ada waktu itu. Terus gue pakai lagu Adelaide Sky buat film gue. Gara-gara kan filmnya settingnya di Adelaide juga. Iya. Nah, abis itu setelah gue kuliah di dana pensiun terkumpul, ya udah gue sebenarnya udah bisa pensiun karena udah ikut forum pensiun dan udah ikut forum kota-kota tempat gue pensiun. Salah satu kan Adelaide tuh. Adelaide itu tapi lucu juga sih, kayak ada satu masa di forum itu heboh satu forum. Pada bilang kayak, guys ada apa ini, kenapa ada apa? Semua orang pada lari keluar rumah gitu. Di jalan ini ada helikopter lewat. Wow. Jadi saking sepinya tuh kota. Iya. Helikopter lewat itu adalah sebuah monumen, sebuah event. Iya. Terus gue kayak, wah sepi juga ya ini. Emang kota pensiun bang, berarti? Bener kayaknya ya. Nah abis itu gue search kota pensiun nomor 1 di dunia. Nomor 1 tau gak apa? Dari semua forum-forum internasional yang gue ikutin. Internasional. Iya. Nomor 1 kota pensiun pilihan warga internet. Apa coba menurut lo? Jogja jangan-jangan? Bali pak. Bali. Terus gue mikir ngapain gue mikirin Australia, pindah Bali aja gue gitu kan. Setelah gue pikir kan. Tapi ya itu kan impian untuk pensiun. Impiannya di umur 40 tercapai lagi-lagi berkat investasi, berkat di Bibit juga. Dan apalagi ada reksadana indeks kan. Yes. Di Bibit kan. Itu gue juga kaget tuh pas awal-awal tuh ada reksadana indeks di sana. Nah abis itu gue ngobrol sama istri gue karena udah mulai mendekati umur 40 nih. Argumen istri gue adalah aku masih muda, dia bilang. Oke. Kamu bawa aku keluar kota, kamu bawa aku ke Australia, kamu bawa aku ke Bali, katakanlah kalau jadi ke Bali. Aku tuh masih punya banyak hal yang pengen aku capai. Secara karir ya. Karena gue kan membebaskan dia menjadi apapun. Sekarang dia punya PT sendiri. Nice. Di semua kerjaan sosmednya dia itu, brand-brand yang dia kelola itu di bawah dia sendiri dan gue gak ikut campur tangan gitu. Dia punya tim sendiri, dia mengelola tim sendiri, belajar jadi leader gitu. So gue pikir-pikir ya juga sih. Nah gue ada kepikiran mau gue doang yang pensiun. Artinya istri gue kerja, mungkin kita masih di Jakarta, tapi gue udah shut off dengan semuanya. Gue udah selesai gitu. Sampai akhirnya gue bertanya lagi, untuk apa gue melakukan ini semua? Kerja itu buat apa? Dan sekarang gue dapetnya bahwa gue gak mau kerja lagi. Gue mau main-main aja. Tapi menghasilkan duit, alangkah baiknya gitu ya. Menghasilkan duit. Gue mau main-main aja, tapi orang ngelihatnya kayak kerja. Jadilah gue stand up tour. Karena gue main-main di atas panggung. Jadilah gue pergi ke sana sini, ngisi talk show, ngisi apa, ngobrol kayak gini. Podcast di Bibit ya. Podcast di Bibit. Jadilah gue, karena feel gue tuh kayak main-main. Karena gue senang, gue happy cerita apapun yang bisa gue ceritain. Dan mudah-mudahan orang dapat insight dari situ. Amin gitu. Main musik gue sekarang. Alat musik apa? Gue gitar. Wih mantap. Gue les musik lagi. Gue bikin lagu. Desember tanggal 8 4 lagu keluar. 4 lagu keluar. Bukan gue nyanyi tapi. Bukan gue nyanyi. Kalau gue nyanyi asuransi naik pasti, kayak premi langsung mahal. Premi mahal karena gendang telinga rusak semua itu. Cuman yang jelas kalau nggak ada investasi mungkin gue nggak bisa punya dana pensiun. Itu udah pasti 100% gue nggak akan bisa punya dana pensiun yang terkumpul di tahun 2019. Kalau gue nggak punya dana pensiun, gue nggak bisa melihat bekerja sebagai sebuah hal yang menyenangkan. Dimana gue fase gue lagi bersenang-senang. Sampai sejauh ini. Jadi menjawab pertanyaan lo, iya betul. Kalau gue nggak kenal investasi, mungkin gue bukan gue yang sekarang sih. Yes, jadi satu keputusan investasi di usia yang lebih muda membawa Bang Radit mencapai tujuan di tahun 2019, dana pensiun terkumpul, dan hari ini guys, Bang Radit sudah settle, sudah established, sudah main-main tapi tetap menghasilkan uang. Kita mudah-mudahan bisa kayak Bang Radit gitu ya. Amin. Nah, ngomong-ngomong soal tadi Bang,
Abang cerita panjang lebar soal perjalanan karir, soal investasi. Ini kan kalau kita dengar semuanya tentang kesuksesan, keberhasilan. Betul. Kita pengen tahu sedikit nih Bang, kalau boleh ya. Iya. Abang tuh pernah gagal juga gak sih? Nah tapi perspektifnya itu bro sebenarnya. Gue melihat semua yang gue lakukan tuh gagal sebenarnya. Kenapa tuh Bang? Ya karena emang gak pernah puas aja. Contoh apa ya? Gini deh, perhatiin deh. Gue tuh baru ngupload show stand up comedy gue. Oke. Di potongannya highlights-nya dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Karena gue lagi promo digital download stand up gue nih yang lama-lama. Gue potong bro itu. Ya 2019 apa segala macam gue taruh di YouTube. Durasi 15 menit. Gue jembreng, komen hampir mirip semua. Bilang bahwa yang paling ujung, which is cerita sebelku tahun 2024 ya, 2024 2023. 2024 lah ya. Yang cerita sebelku yang show paling belakang ya, paling kemarin gitu. Itu yang paling lucu dari semuanya. Dan ada yang komen gila ekspresinya beda banget dibandingin yang tahun 2019. Ini paling lucu cerita sebelku paling lucu gitu. Karena setiap kali gue stand up, setiap kali gue nonton lagi gue ngerasa itu jelek. Sehingga tahun depan kalau gue bikin show itu gue bongkar lagi, gue pelajarin lagi, gue bikinnya lebih bagus dari tahun sebelumnya. Jadi yang the newest itu the best gitu ya menurut komen-komen netizen itu ya. Iya pas nonton. Karena gue pun juga ngerasa harus karena gue pun ngerasa kalau gue bikin sesuatu pasti gagal itu. Karena gue nggak tahan gue ngeliatnya. Because you have the high standard dong berarti, bukan kayak yang gagal sampai betul susah gitu kan. Ya kalau lihat di video sih semua orang ketawa ya. Tapi artinya kalau buat gue pribadi kayaknya bisa lebih baik gitu loh, maksud gue, ngerti gak sih? Nah, gue lagi bikin buku. Judulnya Timun Jelita namanya. Itu Desember keluar. Gue udah bikin 7 apa 8 buku sebelumnya seumur hidup gue. Buku Timun Jelita selesai dibuat. Draft pertama gue ngerasa jelek banget. Draft 1 ya. Draft 7 layak terbit. Tapi draft 7 yang layak terbit pun juga pas gue baca kayak bisa lebih baik. Makanya gue lagi nulis yang kedua sekarang. Jadi artinya gue memandang semua hal tuh gagal gitu loh. Kalau dari gue pribadi. Nah itu adalah kutukan atau berkah yang gue dapet dari dulu. Sama kayak investasi juga sama. Gue kalau invest di mana gue ngerasa ada yang lebih baik nggak ya? Bisa lebih baik nggak ya? Kadang-kadang tuh kalau di Bibit kan ada tuh expense ratio. Gue bandingin semuanya, AUM-nya berapa. Kadang prospektus cukup transparan ya infonya ya. Wah itu mah jelas di sana semua. Apalagi yang indeks ya. Kalau indeks kan langsung kelihatan semua. Artinya adalah pertanyaan lo tadi kan, pernah ngerasa gagal nggak? Hampir setiap saat gue ngeluarin sesuatu pasti. Pasti. Jadi tidak ada yang gue hasilkan yang bisa gue bilang gue cukup banggakan sih sebenarnya gitu. Gue nggak pernah baca buku, gue nggak pernah baca lagi buku yang gue tulis. Gue nggak pernah lagi nonton film yang gue selesaikan. Kalau udah selesai edit, taruh premiere selesai, gue nggak mau nonton lagi. Karena biasanya gue ngerasa kayak ada kurang di sini sana gitu ya bang ya. Kayaknya bisa lebih baik. Gitu. Dan selalu kayak gitu. Makanya hidup gue kayak bikin terus aja gitu. Orang-orang kadang juga suka nanya kayak gitu. Kenapa sih kalau produktif banget? Apalagi menjelang umur 40 sekarang. Bikin buku, bikin ini, bikin lagi terus stand up lagi nih. Lagu lagi gitu. Ya emang karena gue ngerasa bahwa kayaknya gue harus bikin yang bagus tapi nggak pernah dapet gitu. Gitu aja sih. Iya. Jadi mentalitas yang Bang Radit punya nih teman-teman, lebih ke bukan melihat hidup tuh sebagai sesuatu yang selesai gitu ya, tapi secara ongoing menemukan diri beliau sendiri dan terus menjadi lebih baik gitu ya bang ya. Menurut gua itu gitu. Cuman apa yang gua lakuin agak egois aja sih. Egois itu dalam artian masa gua nggak bisa lebih baik gitu. Pertanyaan itu. Kita jalan Bibit lumayan sering kan. Yang di kemarin kita ke Bali, abis itu kita di Jakarta kan berapa kali tuh. Terus setiap kali pulang dari show Bibit itu gue juga suka mikir-mikir tuh apa yang bisa gue lakuin supaya gue jawabnya lebih better ya gitu. Dan akhirnya tiap acara Bibit ada aja yang gue pakai, ada yang gue iniin. Terus kadang-kadang selalu ada hal yang membekas dan menjadi omongan dari audiens itu. Wah Bang Radit begini-gini gitu kan. Apalagi suka nemu penonton lucu-lucu. Ingat gak lo yang di Jakarta yang dia bilang gara-gara nonton Raditya Dika jadi hemat gitu kan. Sehingga dia duduknya di kan kita bikin di bioskop ya. Dia duduk di pojok di atas. Makanya saya duduk di pojok. Kenapa Anda duduk di pojok di atas? Gue bilang ya deket casan soalnya HP saya baterainya udah nggak bisa diiniin. Hemat ngecas di rumah. Terlalu hemat sih kayaknya gue bilang. Tapi ya artinya ada hal-hal yang dari acara Bibit ke acara yang lain tuh buat gue tuh
apa ya bisa kita elaborasi dengan lebih baik aja gitu. I see. Thank you, Bang. Gitu sih. Jadi kalau bicara tadi soal Abang udah mencapai dana pensiun, kemudian ya sudah punya lah apa hal-hal yang diidamkan oleh banyak orang yang kita boleh bilang bisa dibeli dengan uang gitu ya. Nah, tapi menurut Bang Radit, di samping semua yang sudah dicapai itu, prestasi, harta benda, ada nggak Bang hal-hal yang nggak bisa dibeli pakai duit nih Bang? Yang nggak bisa dibeli pakai duit ya? Yang mungkin berharga juga dan penting buat seorang Raditya Dika. Ya kalau jawaban yang bikin istri seneng sih ya keluarga ya. Oke. Ini istrinya dipastikan nonton tolong ya Mbak ya. Dari foto nih. Itu kalau jawaban bikin happy mah keluarga. Tidak bisa dibeli dengan uang gitu. Wih, tentu saja. Cuman yang gua rasa yang paling penting dari semuanya adalah soal ketenangan sih. Ketenangan ya. Being content. Itu tuh buat gua itu yang susah dibeli dengan uang. Artinya apakah lo tenang dalam hidup lo, apakah lo happy melakukan ini semua, itu tuh kayaknya nggak bisa dibeli dengan uang. Uang sebanyak apapun tidak bisa membeli ketenangan hidup gitu. Yes. Dan sebenarnya ini argumen-argumen yang gue baca aja ya. Katanya orang lebih banyak uang malah lebih pusing karena kehilangan banyak akan lebih penurunan investasi banyak, pusingnya pasti jatuhnya lebih banyak secara absolute number ya gitu. Yeah. Itu kan ada juga argumen yang kayak gitu. Tapi kalau buat gue pribadi, dulu gue pikir ada satu hal yang gue nggak bisa beli pakai duit, yaitu waktu. Oke. Itu gue pikir gue nggak bisa. Tapi semua konsep investasi ini sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk membeli itu. Gimana caranya gue bisa membeli waktu, supaya ketika gue punya tabungan atau investasi, daripada gue bayar 1 jam, daripada gue menghabiskan waktu 1 jam masak, mendingan gue bayar Gojek, bayar restoran, bayar UMKM, datang bawa makanan ke rumah gue. 1 jam itu gue beli, yang gue pakai buat main sama anak gue, main dongeng-dongengan. Karena anak gue suka gue dongeng. Yang selalu November belajar bulan gitu sih. ya. Si anak gue si Alea itu. Artinya di kepala gue sekarang adalah itu, membeli hal yang seharusnya tidak bisa dibeli. I see. Which is waktu. Waktu itu begitu aja 1 second udah habis. Berarti itu 1 second yang tidak akan pernah balik lagi. Jadi betapa pentingnya waktu itu. Sehingga dana pensiun itu untuk membeli itu. Ketika di masa tua, gue akan beli semua waktu gue untuk gue melakukan apa yang gue mau di masa-masa gue udah mulai batuk-batuk, udah mulai ini gitu sih. Siap. Dan tadi bicara soal keluarga ini, gue yakin penting banget gitu ya, khususnya buat Bang Radit, buat gue sendiri, sama buat teman-teman yang nonton podcast kita juga ya. Siap. Dan what is the main thing Bang, yang Abang sekarang sudah punya anak gitu ya, yang Abang ajarin ke anaknya Abang, pelajaran tentang uang atau tentang investasi yang basic-basic Abang udah mulai ngajarin nggak dari segi parentingnya gitu? Iya, anak gue kan 4 tahun sama 3 tahun. Yes. Gak tahu deh apa terlalu dini kali kalau misalnya. Gue tuh main kaget sih kalau tiba-tiba anak gue yang 4 tahun, Pak, market lagi down gitu. Kayaknya belum sih. Belum sejauh itu ya? Kayak belum. Tapi satu yang gue ajarin. Apa tuh? Delayed gratification. Menunda kesenangan. Karena kunci rutin investasi, kunci konsisten dalam berinvestment adalah menunda kebahagiaan, menunda kesenangan. Karena yang gue korbankan di masa muda gue untuk kebahagiaan gue di masa tua, makanya namanya dana pensiun. Apa yang gue korbankan? Nggak upgrade mobil. Gue korbankan supaya nanti pas masa tua ada duitnya buat ngapa-ngapain. Yang gue korbankan liburan 3 bulan di Eropa. Gue korbankan semua uang itu untuk taruh dana pensiun. Yang gue korbankan banyak gitu, untuk gue tunda dulu nanti supaya gue nikmatinnya berikutnya. Nah, karena gue memahami konsep itu, maka yang di rumah yang gue lakukan adalah membuat anak-anak gue kalau ada kemauan ditunda dulu, sehingga mereka terbiasa untuk bersabar mendapatkan hal yang baik. Makanya kadang-kadang papa mau es krim di hari Rabu tuh, boleh es krim, tapi pas hari Minggu ya. Akhirnya Minggu. Makanya anak gue sekarang udah 6 bulan gak makan. Gak makan es krim? Gak makan apa? Hah? Waduh. Kadang menunda rasa ini. 3 bulan lagi ya. Enggak, cuman yang gitu-gitulah, yang kayak nonton. Dan mereka nurut tahu. Screen time itu hanya hari Minggu. Oke.
Screen time hari Minggu. Catat, boleh. Screen time hanya hari Minggu. Gua ngelihat dengan mata kepala gua sendiri betapa mereka struggle untuk bisa bersabar. Karena dulunya kan hampir tiap hari itu pas lagi makan kan nonton. Ya. Sekarang mereka kayak papa ini hari apa, Pak? Hari Kamis, Kak, gitu. Hari Minggu masih lama ya? Ya beberapa hari lagi. Kenapa, Kak? Kakak mau nonton. Kakak nunggu aja hari Minggu. Jadi gua bangga banget gua melihat anak gua bisa sabar untuk menikmati apa yang mereka pengen gitu. Yeah. Dan itu modal. Itu modal ketika nanti suatu hari mereka dapat duit gede. Amin. Apapun itu bentuknya ya, dari pekerjaan ataupun bonus. Mereka tahu ini tar dulu nih. Gue pikirin dulu mau gue apa ini. Karena kan jangan langsung spend impulsif gitu ya. Karena kan risetnya semua pemenang lotre kan jatuh miskin pada tahun kedua kan. Kan argumennya banyak yang bilang kayak gitu. Karena semua job yang masuk ke kami yang melibatkan anak-anak kan kadang suka ada tuh. Kemarin kita ke peternakan sapi, bawa anak apa segala macam, endorse ini, endorse itu. Itu sebagian ada fee-nya mereka. Oke. Gue taruh di mana? Bibit. Gue taruh di bibit. Kemarin ada bibit. Mantap. Bibit recap ya. Bibit recap. Terus salah satu bibit recap tuh ada yang ini. Target yang paling sering di top up, Porto yang paling sering di top up OP, ya? Iya. Ya kan ada 3 biji itu yang paling sering apa yang paling ini. Paling atas Vialea. Iya namanya itu. Berarti jobnya banyak. Apa tahun ini lumayan buat dia. Tapi artinya itu uang buat dia. Itu uang buat dia di bibit namanya Vialea. Ini gue buka aja deh. Reksadana saham. Karena masih nanti kan. Masih belasan tahun kemudian. Rencana 17 tahun pas dapat KTP mau gue kasih. Oke. Rencananya. Jadi gue taruhnya di saham, reksadana saham. Nah, kan pertanyaan Anissa menjadi, oke lah lu spare fee-nya dia atas asas keadilan. Ya dong, orang itu keringat dia, usaha dia. Atas asas keadilan lu sisihkan buat Alea. Lu mau kasih di 17 tahun. Kalau dia ngaco gimana? Kalau dia tiba-tiba amit-amit ya narkoba gitu kan, tiba-tiba jangan sampai lah. Misalnya kan. Itu gimana? Dia ini dia itu gitu segala macam. Nah, gue balikin ke Anissa. Justru kalau dia sampai kayak gitu, ada kesalahan dalam cara kita mendidik dia. Jadi bebannya bukan di Alea, bebannya di kita. Di orang tua. Sehingga tenet-tenet itu apa sih tenet itu? Tenet itu apa ya? Prinsip ya. Prinsip-prinsip itu yang gua latih dari sekarang, which is salah satunya adalah menunda kesabaran. Menunda kesenangan tadi. Menunda kesenangan. Karena ujungnya itu, Pak. Ada nih, kita tahu ada kebutuhan itu nanti di 17 tahun gitu. Nah, makanya gua mulai rapiinnya dari sekarang gitu sih. Gitu. Very good idea ya. Jadi start early nih teman-teman. Salah satu tips investasi dan juga parenting dari Bang Radit. Bang, ini mungkin relate dengan sebagian penonton podcast kita ya. Yang mungkin kalau usianya masih 20-an awal nih, baru lulus kuliah, baru jadi first jobber, mungkin duitnya belum banyak gitu. Jadi sehingga ada pandangan bahwa di masyarakat nih, life itu starts at 30. Menurut Bang Radit itu benar atau salah atau kurang benar atau gimana? Ya, secara harafiah kan life starts at one day ya. Satu hari. Lu masih merah aja udah mulai. Udah hidup ya. Udah hidup tuh. Tapi kan ya maksudnya kita mau ngapain gitu. Kita mau ngapain di hidup ini tuh, kita mau apa gitu. Kalau dari gue pribadi ya, ini terus terang ya, gue tuh gak terlalu peduli sama orang lain. Kalau gue tuh pernah ngisi acara ya waktu itu. Terus ngomongin investasi, soal reksadana in the gang lah ya, saham gitu. Ada satu peserta Pak nanya, Bang Radit, saya sukanya di tanah. Oke. Jadi dan saya nggak suka reksadana, nggak suka investasi, bla bla bla. Saya sukanya investasi tanah, beli properti gitu. Keluarga saya punya tanah banyak, gini. Gimana Mas Radit? Menurut Mas Radit supaya saya suka biar jadi suka reksadana gitu. Gue bilang, ya gue nggak peduli juga sih. Kalau mau beli tanah ya beli aja lah. Investment anyway kok. Investment anyway. Artinya susah kalau orang udah punya conviction. Ya. Maksudnya kalau kayak nonton ya, gue mau bersenang-senang umur 30 baru nanti gue mulai hidup gue. Ya susah juga. Kalau ya terserah aja, kalau mau kayak gitu ya boleh-boleh aja. Karena gue nggak mau repot ngubah orang kalau gue. Ya. Tapi gue bisa sharing. Ya. Gue bisa sharing bahwa semakin cepat kita mulai,
semakin cepat hasilnya nanti. Ya. Seorang anak umur 21 tahun seperti gue nggak mungkin kalau bukan dari umur 21 dana pensiun di 2019 usia itu 35 tidak akan pernah ada. Iya. Itu tidak akan pernah ada. Karena itu double setiap 5 tahun, setiap 6 tahun tuh dananya double. Karena kan compound returns kan. Iya. Nggak mungkin kalau nggak dari umur 21. Jadi start early untuk dapat keuntungan yang lebih gede. The power of compounding returns itu kalau katanya siapa tuh? Itu 7 keajaiban dunia. Keajaiban dunia ke-8. Ke-8, betul. Yeah. Betul. Karena nggak ada yang lebih powerful daripada itu menurut gua. Dan lo boleh lihat gua ngerasain sendiri. Umur 21 ucuk-ucuk dapat cek dari penerbit waktu itu. Dapat giro dari penerbit. Tua banget dong, giro ya. Pokoknya gua dapet lah itu lebaran itu. Dari penerbit buat dibawa ke bank 22 juta. 22 juta royalti buku pertama waktu itu. Itu buat anak 21 tuh di tahun itu ya. Iya. Itu kayak wah gila gede banget gitu. Nah, tapi ya apa yang gue lakuin? Gue traktir keluarga, kita makan-makan. Sisanya gue investkan gitu. Jadi kalau mungkin ada berapa ribu rupiah dari duit gue itu kan gue beli juga. Oh, beli. Pajam-pajam dulu ya. 22 juta itu ya katakan 20 lah setelah beli makan ya. Itu berkali-kali lipat. Ada berapa kali itu 20 jadi berapa sampai hari ini gitu. Jadi artinya memang harus mulai dari awal sih. Jadi the first paycheck itu yang memulai segalanya gitu Bang ya. Iya. Itu sebenarnya bukan uang yang gue dapat dari keringat gue untuk pertama kali ya. Adalah gue pernah jadi penerjemah apa yang The Gang itu. Cuman yang gede banget itu sih buat gue pada saat itu. Sekali jebret gitu ya. Yoi. Iya. Thank you Bang. Nah, kalau ini Bang, waktu Bang Radit usia 30 kan berarti perjalanan investasi sudah kurang lebih 9 tahun gitu ya. Jadi udah nggak newbie banget gitu waktu usia 30. Nah, tapi yang kita cukup penasaran, berarti pas Abang ulang tahun nih dari 29 ke 30, naik anak tangga ketiga. Abang waktu itu punya pandangan apa soal uang, soal hidup, atau kayak, wih gue udah 30, bentar lagi gue pensiun nih, atau kayak, ya waktu itu apa sih yang terjadi di usia 30 seorang Raditya Dika? 30 itu berarti 2014. 2014 itu kayaknya gue lagi persiapan film baru sih. Kalau buat gue ketika itu terjadi ya di 30 itu Gua ngerasa bahwa ini saatnya serius. Oke. Pada saat itu. Percintaan itu apa nih? Semuanya. Oh semua. Oke. Sorry. Tapi Kirain itu doang. Tapi banyak di pekerjaan soal serius. Oh, pekerjaan. Karena it's 30 now. Yes. Ini waktunya masuk ke gigi berikutnya. Yeah. Jadi gue lumayan ngoyo sih. Ngoyo tuh artinya kayak gue kan lakuin terbaik buat nge-push dapetin banyak gitu hal ya. gitu. Nge-push banyak hal gitu. Lucunya adalah begitu masuk ke 40, which is dalam beberapa hari lagi setelah ini kita syuting, gua malah mau lebih nge-push lagi. Tapi konteksnya bukan buat karir, tapi buat meninggalkan legacy. Oke. Artinya gua mau bikin apa untuk orang ingat sama gue, orang menikmati karya-karya gue. Jadi feel-nya beda memang. Iya. Dulu tuh feel-nya kayak gue mau karir supaya gue sukses, gue ini. Kalau gue lebih kayak gue mau ninggalin apa sih gitu. Ini udah di level aktualisasi diri Bang ya. Piramid kayaknya udah di paling tinggi tuh. Kayaknya ya. Semenjak dana pensiun terkumpul memang gue udah mulai filosofis jadinya. Karena gue jadi mulai berpikir mau ngapain lagi gitu. Hati-hati penulis buku tentang filosofis, ada ancaman. Ntar lagi keluar bukunya nih. Henry Mampiring, hati-hati. Gua nggak nyebut merek Bang. Filosofi teras. Maksud gua itu, cuman lu yang nyebut ya nggak apa-apa lah kalau Bang Radit yang ngomong. Teman itu teman. Teman ya. Teman. Sip. Terus apa lagi ya? Ya paling itu. Jadi artinya gimana caranya gua mulai lebih berpikir soal legacy sih. Kayaknya orang harus disadarkan soal itu deh. Karena ini mungkin teman-teman yang nonton 20, 30 itu ngerasa kejauhan tau. Gue dulu sempat juga ngerasa kayak gitu. Ngapain sih gue pikirin? Orang masih 50, masih 50 jauh lah ya. 50 tahun kan masih jauh ya. 40 kan masih jauh gitu. Gue juga dulu ngerasanya kayak gitu. Tapi itu akan datang, bro. Itu akan datang gitu. Ya kecuali umur lo pendek ya, amit-amit ya. Cuma maksud gue itu akan ada gitu. Jadi disiapin aja kalau itu akan ada.
Gue aja nggak tahu gue bakal punya anak. Orang gue nggak pengen punya anak. Gue nggak suka anak Awalnya kecil. Nggak suka gue. Gue nggak suka anak kecil sama sekali gue. Terus orang-orang bilang Raditya Dika berubah. Dulu ngomongnya nggak suka anak kecil, sekarang punya anak jadi suka banget sama anaknya. Ya argumen gue ya, gue suka anak gue, anak orang masih enggak sih. Ya nggak apa-apa sih bang, harusnya begitu nggak sih? masih enggak gue. Kemarin si Anissa ada inisiatif bikin party di rumah, ngundang 6 temennya Alea. Kabur gue di rumah gue. Gue isi kerjaannya itu hari Sabtu tuh. Pusing pasti. Tapi artinya adalah itu akan nyampe, itu akan ada. Mudah-mudahan ya dengan umur panjang ya. Amin. Itu akan nyampe. Ketika itu datang lo mau ngerasa bingung atau mau ngerasa siap, kan cuma itu pilihannya. Begitu itu datang kayak gimana ya, atau begitu datang oke gue udah siap. Karena gitu sudah dipersiapkan lebih awal. Udah dipersiapkan gitu. Nah, kita bolak-balik ngomongin soal privilege ya. Gua punya privilege, udah pasti. Keluarga gua sangat berkecukupan, lebih malah. Tapi kan itu bukan menjadi alasan kita untuk menafikan bahwa kita masih punya usaha. Artinya kan emang bener, emang gampang aja untuk kayak ya jelas Radit bisa, keluarga berada, atau jelas aja si tetangga ini bisa, dia punya orang dalam, jelas aja ini. Betul. Semua orang punya privilege-nya masing-masing. Tapi kan itu tidak mengkerdilkan usaha yang bisa kita lakuin kan? Semua orang dapat garis startnya masing-masing, ya kita berlari dengan cara yang seperti apa gitu. Betul, gue lebih beruntung karena minimal dari pengetahuan deh. Nyokap bokap gue pulang kerja tuh bawain gue ensiklopedia. Gimana gue jadi doyan baca. Iya, SD lah gitu. Itu aja udah modal buat gue, pengetahuan itu. Tapi ya gimana caranya kita bisa lari dengan kenceng aja gitu, tanpa harus ngelihat yang ini yang itu gitu sih. Nah, kalau bicara soal investasi secara spesifik bang, di usia 30 mungkin ya kita khusus menargetkan gitu ya teman-teman yang nonton. Oke deh, kalau usia 30 belum mulai investasi nggak apa-apa. Kita pengen minta tips dan strategi ya Bang Radit. Waktu usia 30 tuh, what is your investment strategy? Waktu usia 30 ya? Wah 30 udah jalan. Udah jalan ya? Udah jalan. Yang pertama DCA udah pasti. Boleh dijelasin tuh Bang? Dollar cost averaging. Which is setiap bulan selalu beli. Beli waktu itu reksadana lah ya. Saham individual juga ada. Tapi itu konteksnya lebih ke quarterly sih. Gue ngeliat porto gue masih nggak, ada yang overvalue nggak gitu-gitu. Itu buat kesenangan dan hobi sih. Lebih ke situ aja. Tapi kalau rutinnya udah pasti reksadana. Dengan sistem DCA, dollar cost averaging, artinya setiap bulan selalu beli. Dulu banget ya, dulu dengan budget pas-pasan dulu banget. Belinya itu angkanya fix dulu. Misalnya katakanlah 3 juta lah ya. 3 juta beli, bulan ini, bulan depan beli 3 juta, bulan depan beli 3 juta. Kalau market turun berarti unitnya lebih banyak. Kalau market naik unitnya lebih kecil. Nggak beli aja terus, beli nanti kan on average pasti naik. Jadi gaya investment strategi gue itu. Yang kedua, ya ini gue pegang sampai sekarang sih, dari dulu sih, cocokin sama tujuannya. Apalagi strategi gue pada saat itu ya. Gue adalah seorang investor yang pemalas sebenarnya. Dan sangat membosankan. Karena itu aja. Karena maunya aman-aman aja. Tapi justru yang membosankan itu yang paling enak buat gue. Gue berasa aman aja. Gitu sih kalau dari gue. Dan dari yang abang bilang soal DCA gitu ya, itu kan sesuatu yang sifatnya konsisten ya teman-teman semua. Bicara soal konsistensi, kita di Bibit nih punya satu fitur loh bang, yang namanya Systematic Investment Plan. Atau SIP. Orang Indonesia bilangnya SIP gitu ya. Jadi itu pada dasarnya adalah yang seperti Bang Radit bilang, kita nabung secara konsisten, kita investasi secara konsisten setiap bulan misalnya, lalu kita nabung rutin, auto debit gitu kan, sesuai dengan tipe investor Bang Radit yang agak-agak pemalas. Nah, kita biar nggak lupa bisa pakai fitur auto debit di Bibit. Jadi hal-hal yang
sebenarnya mungkin bagi kita membosankan ya Bang ya. Tapi Bang Radit ini adalah living example bahwa hal yang membosankan, hal-hal yang rutin itu justru yang bisa membawa beliau mencapai tujuan keuangan dana pensiun bahkan di usia 35 tahun nih guys. Betul, terkumpulnya di 35. Betul, memang harus membosankan. Ya? Harus yang ya udah yang penting konsisten tiap bulan ada gitu ya Bang ya. Bener. Oke. Kalau udah harus dipikirin, kan kita ada pikiran lain, kerja kan. Benar. Ngapain investasi kita memenuhi kepala kita, orang kita duitnya dari kerja, bukan dari investasi kan. Investasi untuk memenuhi tujuan keuangan, bukan buat jadi kaya kan. Jadi artinya kalau memang itu di back of your mind, ya bikin itu jadi back of your mind, which is itu bagus tuh, langsung masuk ke pembelian instrumennya kan. Betul. Karena yang kebiasaannya dulu juga nih, kalau ada duit, investasi di paling akhir. Disisakan gitu ya Bang ya. Nah, harusnya disisihkan ya Bang ya. Iya. Potong depan aja 3 juta, 2 juta, 1 juta kalau zaman dulu. Iya. Zaman dulu gua bahkan kalau sekarang 100, 200, 300 lah ya. Ribu ya. Juta lah. Kalau zaman dulu gaji pertama gue 3,5. Oke. 3,5 juta kerja di sebuah perusahaan media. Yang nanti kita browsing ya. Ya dulu kan, itu kan dulu. Yang gue sisakan tuh 100 ribu kalau nggak salah. Karena target berarti investment plan gue tuh kan 20%. 3% dari gaji ya. Iya. Target gue tuh 20% investment rate gue. Per tahun. Per bulan. Per bulan. Iya. Ya per tahun kalau di ya. ratain ya. Cuma artinya ketika gue ngitungnya kan per bulan. 20% dari 3,5 itu kan 700 ribu. Ya. Itu investment rate gue target. Gak mungkin gue bisa sih. Dari 3,5 juta nyisihin 700 ribu tuh kayak berat banget buat gue. Karena kebutuhan yang lainnya banyak kan pada saat itu ya. Jadi gue yang bisa gue lakuin cuma 100 ribu doang. Tapi mimpi gue adalah suatu hari 20% ini gue mau punya, bisa gue. Oke. Suatu hari investment rate 20% gue iniin. Jadi ada rasa dendam di hati gue. Iya. Bahwa nggak bisa nih gue harus investment rate 20% suatu hari gitu. Gue mau berkarir sampai bisa pada titik itu. Mulailah bikin film. Tembus Pak 1 juta 2 juta film gue. Dikasih bonusnya gede banget dari PH kan. Tuh bonusnya pakai cek tuh. Datang ke kantor dikasih jebret, nih bonus buat kamu. Wadaw, banyak banget gitu. Pulang ke rumah mampir dulu ke bank. Gua deposit ke bank kan. Bulan itu investment rate gua 90%. 90%. Wow. Jadi artinya adalah kalau dapat duitnya banyak, gue investnya lebih banyak lagi gitu. Iya. Dan gue bersyukur banget dari tadi target 20 jadi 90. Itu sangat melampaui target. Makanya hampir semua. Iya. Nah makanya akhirnya apapun yang terjadi, jangan sampai 20% jadi patokan. Artinya gue dikasih cek dari PH, kan gue investnya cuma 20%. Iya. Sisanya gue foya-foyain, beli ini. Tapi gue enggak sih gitu. Jadi investment rate harus lebih naik gitu sih. Sip. Dan bicara soal teknis nih Bang, biar teman-teman yang nonton juga bisa langsung mulai investasi seperti Bang Radit di Bibit ya. Menurut Bang Radit, dari pengalaman bertahun-tahun pakai Bibit, ya, apa asik ya Bang investasi di Bibit? Asiknya di luar fee-nya 0. Oke. Kalau itu ya udahlah ya. Kalau itu ya, dia menurut gua tuh lebih user friendly. Yes. Dia user friendly banget, enak dilihat juga. Terus logik dalam artian ada kantong-kantongnya, ya kan. Terus makin lama fiturnya makin bagus. Ada kalkulatornya, ada kalkulator untuk di target lo sekian dengan instrumen ini, maka per bulan harus berapa. Robo advisor gitu ya. Iya. Terus ada di ininya juga, ada di apa sih namanya report juga ada. Kadang-kadang ada tahunan tuh yang Bibit report juga kan. Kadang kita bisa lihat. Apalagi ya, hal-hal kecil tuh sebenarnya ngebantu tahu. Kayak sensornya yang bisa ditutup angkanya. Ya. Itu kadang-kadang orang suka nanya ke gua tuh kayak, gimana sih cara pakai Bibit? Karena kan orang tahu lah ya. Gua tampil di mana-mana sama Bibit. Gimana sih cara pakai gini sebenarnya? Bentar ya, jadi gua ngumpetin dulu angkanya baru gua kasih lihat. Lebih nyaman gitu ya. Yang kecil itu itu sebenarnya ngaruh banget gitu buat gua jadi nyaman aja gitu. Terus apalagi ya? Pokoknya paling nyaman gue pakai Bibit karena segampang itu. Mungkin kata kuncinya itu segampang itu. Dan ada rasa trust juga sebenarnya. Ya kan, karena kan aman, berizin, diawasi ya, berizin dan diawasi OJK ya. Dan diawasi oleh OJK juga.
Nah, kadang-kadang makanya nih salah kaprah di masyarakat tuh banyak banget sih. Kayak contohnya kan suka ada yang nanya tuh kalau bibit tutup amit-amit gitu ya. Itu gimana segala macam. Nah, mereka tuh kadang belum paham bahwa ya bibit itu memang kayak semacam supermarketnya aja gitu. Barangnya lo beli di manajer investasi. Di manajer investasi, which is duitnya bukan di bibit. Bibit tidak megang duit apapun gitu. Nah, artinya kayak gitu-gitu aja. Orang juga masih belum paham sih sebenarnya. Dipikirnya bibit adalah tempat mengelola uang gitu kan. Padahal kan kalian yang menjadi perantara lah. Betul. Padahal itu bisa kelihatan jelas di bibit. Nah, dan juga itu kan komplit ya. Lo klik reksadananya, jebret keluar semuanya. Bisa ada prospektusnya. Betul. Nah, kelihatan bank kustodiannya bahkan. Bank kustodiannya di mana? Sangat transparan. Masih deg-degan juga. Lo kan ada SID ya? Investor Identification kan? Kan pasti kan terlink ke situ tuh. Kan dari pemerintah ada KSEI. KSEI. Di situ lo bisa lihat duit lo di mana aja. Betul. Nah, itu pemerintah tahu loh. Maksudnya datanya ada loh. Dan setiap investor yang invest di bibit kan itu tercatat di KSEI gitu ya. Atas nama mereka sendiri. Dengan ID mereka sendiri. Betul. Ya artinya kan ya kelihatan banget bahwa memang udah baik-baik aja gitu, aman-aman aja. Tapi gue paham karena di luaran sana banyak pihak-pihak yang kurang baik lah, yang orang nggak ngerti investasi malah dibohongin. Jadi korban investasi bodong, kasihan sekali bang. Itu gue ngalamin ketika itu terjadi, sampai adalah anggota keluarga gue sampai nanya gitu, itu gimana nasib Raditya Dika gitu, gimana nasib nanya ke Anissa lagi, nasib suami kamu, nasib apa kata Anissa? Yaitu investasi itu banyak penipuan, dia kan suka investasi gitu. Ya dia sih baik-baik aja ya, dia nggak kesitu. Orang dia investasi bener di bibit gitu ya. Nah itu dia tuh, itu yang kadang-kadang gue kayak semua tuh dikelompokin gitu. Tapi itu PR banget sih buat gua, buat bibit juga gitu. Untuk jangan sampai masyarakat tuh kayak ngerasa apa ya, ngerasa dibohongin, itu sih yang paling penting sih. Iya. Tapi artinya kalau pertanyaan tadi kan enaknya di bibit adalah itu semua transparan kalau menurut gua. Lo bisa ngelihat dengan jelas semuanya. Gitu. Betul. Dan kalau boleh kita simpulkan ya bang ya, untuk teman-teman semua kalau dalam investasi itu ya memang aspek legalitas itu penting, kemudahan tadi yang bang Radit bilang segampang itu, kemudian kita mengerti mekanisme investasinya seperti apa, dan juga semuanya transparan, tercatat atas nama kita. Dan juga jangan lupa bang, bibit ini punya customer service yang 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Jadi kalau misalnya Bang Radit atau misalnya teman-teman yang lain ada pertanyaan, itu monggo langsung chat aja, itu akan langsung dibalas oleh tim CX kami gitu ya. Siap. Jadi ya Bang, ini kita udah sampai di penghujung podcast kita ya Bang. Kita mau minta wejangan dari seorang Bang Radit. Karena Bang Radit ini kan tadi ya seperti yang gue sebutin ya, living example bahwa kalau kita start early itu bisa mencapai tujuan keuangan, dana pensiun di usia yang relatif masih muda, bisa bekerja untuk bersenang-senang while still making money gitu ya Bang ya. Jadi Abang punya tips, trik atau wejangan apa nih Bang buat penonton podcast kita? Yang paling penting mulai dari sekarang sih. Mulai dari sekarang. Jadi kalau udah pada belum mulai invest, mulainya sekarang, itu waktu yang paling baik. Waktu paling baik sih kemarin ya. Tapi yang kedua kan hari ini. Terus yang berikutnya adalah paham betul apa yang kita beli. Apa yang kita invest tuh harus paham betul. Dan di bibit itu semua udah ada blognya itu. Blognya itu komplit sekomplit-komplitnya. Semua info yang diperluin bisa tinggal dibaca ya Bang ya. Gua kerja bareng bibit udah bertahun-tahun. Di YouTube gua tuh banyak contoh-contoh yang gue pakai, hasil kerja bareng bibit juga. Tontonlah itu udah jelas sejelas-jelasnya sih, seterang benderang itu. Dan gue kan kadang suka iseng ya nyari bibit Raditya Dika investasi gitu. Jadi gue tuh udah mulai happy karena sekarang tuh suka ada yang kayak ada yang ngomong di Twitter lah, kata misalnya kayak, kok gue beli ini turun ya, ini guys akan jadi 0 nggak ya, gitu kan. Biasalah orang mungkin baru mulai nyoba ya. Itu di reply-nya tuh banyak tuh. Reply-nya banyak bilang Nder, kan sender ya namanya, Nder. Itu tuh emang investasi kayak gitu, makanya kamu harus tahu instrumennya gini. Terus ada suka ngasih link. Ini coba deh lihat YouTube Raditya Dika gini. Udah mulai teredukasi nih masyarakat gitu ya. Gua nggak nyangka kita akan nyampe ke level itu sih. Jujur ya, terus terang ya. Gue pikir karena gue harus kuliah kan. Gue kan harus kuliah finance untuk terekspos sama yang beginian. Di Australia lagi. Di Australia lagi. Artinya wah udah ini ya,
udah seasik itu gitu sekarang. Gitu aja sih. I see. Last question Bang. Iya. Mungkin sebagian penonton podcast kita, ini ada yang usianya 30 tahun, ada yang usianya 30-an, ada yang mungkin sudah dekat-dekat 40 tahun seperti Bang Radit bentar lagi gitu ya. Bentar lagi. Dan ada di antara teman-teman penonton yang masih belum mulai investasi Bang di usia yang seperti sekarang ini. Iya. Abang mau ngomong apa kepada teman-teman kita yang sedang berada di titik itu? Kalau belum mulai investasi, coba aja mulai investasi aja. Belajar dari yang paling rendah resiko. Ya. Orang-orang dulu kan taunya deposito ya. Ya. Udah paling aman lah itu ya, deposito itu sama bank. Ada yang namanya reksadana pasar uang. Itu semacam surat utang super jangka pendek yang dipaketkan kan. Komponennya pasti ada deposito juga di beberapa produk gitu. Ya. Boleh nyoba dari yang itu kalau saran gue. Gue bukan financial planner ya, jadi gue nggak bisa ngasih rekomendasi. Tapi kalau mau menceburkan kaki dikit tuh, coba aja itu. Ya. Di Bibit ada reksadana pasar uang, ada banyak pilihannya. Jangan banyak-banyak, karena nggak tahu deh, 10.000 bisa ya seharusnya. Ada ya? 10.000. 10.000 perak aja. Ya. Ya apa sih 10.000 perak maksudnya untuk belajar? Ya. 10.000 perak kan? Siapa tahu itu membuat kita masuk ke dunia investasi yang justru sangat menguntungkan gitu ya nantinya ya. Artinya kadang orang nggak tahu kalau nggak nyoba, gitu. Dan jangan takut, gue juga nggak ngiming-ngimingin jadi kaya. Ya. Artinya pakai Bibit kamu akan kaya gitu, nggak sih? Gue juga kemana-mana juga nggak bicara soal itu. Tapi investasi itu kan untuk mencapai tujuan keuangan. Yes. Dan itu kan ada banyak di situ. 10.000 cobain tuh artinya ngerasain, oh bisa naik, oh bisa turun. Oh kalau naik tuh sekian persen, oh kalau turun sekian persen. Coba-coba aja. Karena biasanya orang takut untuk investasi. Tapi kunci untuk mengalahkan rasa takut adalah dengan punya pengetahuan. Yes. Jadi tambah aja pengetahuannya. Hati-hati, pelan-pelan, penuh dengan rasa curiga aja nggak masalah. Curiga aja sama omongan kita, curiga aja sama tawaran orang, nggak apa-apa. Karena Indian kan lo yang ngelakuin. Coba-coba aja gitu. Sip. Thank you so much nih. Mantap. Bang Radit dan teman-teman semua. Mudah-mudahan obrolan kita dengan Bang Radit hari ini bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat, bisa mengencourage, memotivasi teman-teman penonton yang belum investasi untuk mulai investasi, yang sudah investasi semakin rajin dan konsisten, supaya kita semua mudah-mudahan bisa juga sesukses Bang Raditya Dika. Amin buat kita semua. Bang Radit, terima kasih sudah hadir ke podcast perdananya Bibit. Mantap, semoga Abang sehat selalu, sukses, dan salam buat keluarga ya. Siap. Terima kasih Bang Radit. See you next time. See you.